Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Bin Kibaladin. Dari kelas 4A ingin mempresentasikan tentang hakikat ancaman dengan mata kuliah kewiraan. Pengertian dari ancaman adalah memiliki hakikat yang majemuk, berbentuk fisik atau non-fisik, konvensional atau non-konvensional, global atau lokal, segera atau mendatang, potensial atau aktual, militer atau non-militer, langsung atau tidak langsung, dari luar negeri atau dari dalam negeri, serta dengan kekerasan senjata atau tanpa kekerasan senjata. Ancaman terhadap keamanan manusia meliputi keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personel, komunitas, dan politik. Ancaman terhadap lingkungan, keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi kriminal umum dan kejahatan terorganisasi lintas negara. Ancaman terhadap keamanan dalam negeri meliputi separatisme, terorisme, spionase, sabotase, kekerasan politik, konflik horizontal, perang informasi, perang cyber, dan ekonomi nasional. Selanjutnya, hubungan antara negara setelah Perang Dunia Kedua berkembang semakin kompleks dan peka karena 1. Tampilnya sejumlah negara yang baru merdeka dari status jajahan dengan aspirasinya masing-masing. 2. Pengembangan teknologi elektronika dan telekomunikasi yang pesat sehingga mengakibatkan hubungan antar negara semakin terbuka dengan intensitas yang semakin meningkat. 3. Tampilnya dua negara adikuasa yang berlomba dalam meningkatkan kemampuan serta jumlah persenjataan nuklir yang makin canggih. 4. Terjadi persaingan kepentingan dan persaingan dalam upaya memperluas pengaruh masing-masing di kawasan negara-negara dunia. Setelah itu, ada bentuk-bentuk ancaman dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada subversi dan insurgensi. Kegiatan subversi baik yang timbul di dalam negeri maupun yang dikendalikan atau disponsori dari luar negeri mencakup aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer. Tidak hanya bertujuan merongrong wibawa pemerintahan yang ada sehingga mengancam kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara. Contohnya seperti tindakan pemberontakan pada dasar hukum negara atau asas hukum dalam sebuah negara. Kegiatan insurgensi oleh kalangan tertentu disamakan dengan pemberontakan, ialah suatu bentuk perlawanan kekerasan bersenjata berjangka panjang. Di masa operasi militer tidak konvensional dipadukan dengan peperangan psikologi atau kegiatan politik dan kegiatan non-militer lainnya. Sasaran politik yang utama dari insurgensi adalah untuk mempengaruhi massa atau rakyat agar memihak dan membantu aspirasi dan tujuan perjuangannya. Contohnya seperti Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan Organisasi Papua Merdeka atau UPM. Yang kedua, ada teror. Aksi teror yang mengancam negara-negara di dunia ini ialah dengan menerapkan cara-cara yang sistematis dalam menebarkan rasa cemas dan ketakutan yang mencekam di kalangan masyarakat dengan menyandra atau membunuh anggota atau kelompok masyarakat yang bersangkutan. Contohnya seperti teror bom di 3 gereja di Surabaya yang mengakibatkan puluhan korban jiwa. Selanjutnya yang ketiga ialah Perang Dingin. Perang Dingin menempati sisi-sisi spektrum konflik bagian bawah dengan bercirikan suatu ketegangan internasional yang semakin meningkat aktif, di mana berbagai aspek seperti politik, ekonomi, teknologi, sosiologi, psikologi, dan paramiliter dan militer dihimpun, diarahkan, dan dikendalikan secara terpadu terhadap pencapaian tujuan nasional. Sasaran dan tujuan Perang Dingin yang pertama disebut pemutusan hubungan atau amputasi, dengan maksud untuk melumpuhkan atau melemahkan musuh dalam skala global, meliputi 6 kegiatan atau upaya.
Prioritas dalam menetapkan sasaran dan tujuan Perang Dingin. Yang pertama, memutuskan hubungan musuh dari sumber penyediaan bahan mentah dari luar negeri. Mengacu dan merusak pasaran barang musuh di luar negeri. Yang ketiga, mengurangi atau mengeliminasi aset lawan di luar negeri melalui nasionalisasi, sosialisasi, sistem perpajakan, dan berbagai peraturan yang memberatkan dan lain sebagainya. Yang keempat, menghentikan arus modal investasi lawan ke luar negeri. Yang kelima, meregangkan dan mengeruhkan hubungan musuh dengan sekutu dan negara-negara sahabat. Yang keenam, mengacu dan melemahkan lawan dari dalam seperti sistem moneter atau sistem perekonomiannya. Selanjutnya, yang keempat ada perang revolusioner. Perang revolusioner diartikan sebagai suatu upaya dengan tindak kekerasan yang dilakukan secara ilegal, sadar, dan terencana dengan tujuan untuk merebut kekuasaan politik, menggulingkan pemerintahan yang ada, serta merombak struktur sosial yang berlaku. Oleh kalangan tertentu, perang revolusioner diartikan dengan perang pembebasan nasional. Perang pembebasan nasional merupakan ciri perjuangan kemerdekaan oleh negara-negara Asia dan Afrika yang beraspirasikan nasionalisme. Sedangkan perang revolusioner bersumber dari ajaran perjuangan komunis RRC atau suatu ajaran yang dikembangkan berdasarkan hasil-hasil pengalaman revolusi komunis Cina. Perang revolusioner merupakan perjuangan berlanjut yang menuntut keuletan dan ketabahan, dilakukan secara bertahap dan metodis, langkah demi langkah melalui penguasaan berbagai sasaran antara yang apabila tidak dapat dibendung dan dilumpuhkan, pada akhirnya akan mencapai titik kulminasi yang berarti terjadi kehancuran total bagi orde pemerintahan yang ada. Yang terakhir, yang kelima adalah perang terbatas. Perang terbatas adalah perang yang terjadi antara dua bangsa saja atau perang yang tidak melibatkan banyak bangsa secara luas. Dilihat dari sudut tujuan, penggunaan, kekuatan, dan lingkup wilayah. Contoh dari perang terbatas seperti perang saudara, perang suku, perang antar negara, dan perang ekspansi. Sekian dari saya penjelasan tentang hakikat ancaman. Mohon maaf jika kurang jelas, dan jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Untuk teman-teman dan Miss Nadia, terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.